troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and day. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Baik kan? Sehat kan? Kita semua masih bisa sehat, masih bisa ibadah seperti ini, semua karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kita sudah dapat berkumpul. Sebentar lagi kami memulai ibadah kita, berkati agar ibadah ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Hai adik-adik, shalom. Wow, selamat pagi. Senang bisa ketemu lagi sama adik-adik Joyful Kids. Wow, namanya aja anak joyful. Jadi harus ada sukacita. Coba dong kakak mau lihat dong sukacitanya. Kalau anak-anak joyful sukacita, tepuk tangan Yesus. Yeah. Yesus. Yesus. Yes, anak joyful kid. Joy. Sukacita. Itu baru anak joyful. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup. Semua ini adalah berkat Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami gunakan tubuh yang sehat ini, hidup yang Tuhan berikan ini, supaya kami rawat, kami jaga dengan baik. Kami rindu Tuhan, kami urus bukan hanya tubuh jasmani saja, bukan hanya tubuh jiwani saja, tapi tubuh rohani kami. Kami persiapkan diri kami Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tolong kami supaya bisa menghormati firman-Mu dan juga mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik Joyful Kids, kembali lagi kakak akan bercerita dengan tema sukacita dalam keluarga. Nah adik-adik, kali ini kakak mau cerita lagi nih, ada keluarga baru lagi nih dalam Alkitab adik-adik. Wow, banyak ya cerita keluarga ya, tapi adik-adik harus bisa bedain ya, harus bisa bedain mana keluarga yang membawa sukacita, mana keluarga yang membawa derita, mana keluarga yang menyenangkan Tuhan, mana keluarga yang menyakiti Tuhan. Nah, adik-adik belajar dari tokoh-tokoh ini ya, yang bagus kita teladani, kita ikuti, yang jelek jangan ikuti. Oke adik-adik ya, supaya adik-adik semua bisa membawa sukacita dalam keluarga ya. Nah adik-adik, mari kita mulai cerita firman Tuhan ini. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik itu melihat ya sesuatu yang nggak boleh, sesuatu yang dilarang ya, tapi ada orang yang lakukan, ada orang yang sengaja lakukan. Coba adik-adik kelas kecil lihat ini. Ini tentang apa? Ini gambar apa? Oke. Terus sekarang adik-adik lihat. Boleh nggak yang begini? Kalau begini bagus nggak? Good nggak? Oke nggak? Coba adik-adik kelas kecil. Ayo, kakak mau dengar lagi dong. Kalau ini oke, kalau gambar ini oke, tayangan ini oke, mana suaranya?
Mana jempolnya? Hah? Oke, kalau misalnya tayangan ini nggak bagus, tayangan ini nggak good, ini bad, coba mana suaranya? Mana jempolnya? Oke, dijawab lagi adik-adik ya. Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 ya adik-adik ya. Tolong adik-adik kelas kecil jawab. Nah, sekarang yang kelas sedang nih. Adik-adik kelas sedang, coba kakak mau tanya nih. Adik-adik, kira-kira coba tebak gambar ini artinya apa? Coba adik-adik kelas sedang, gambar ini artinya apa? Nah, coba tebak. Ya. Yang kedua, adik-adik kelas sedang, coba tebak lagi. Kira-kira ini gambarnya artinya apa? Ini gambar artinya apa? Nah, coba tebak adik-adik. Oke, adik-adik jawab ya, 2 gambar tadi ya. Nah, sekarang adik-adik, setelah adik-adik lihat 2 gambar tadi, kira-kira adik-adik, ya, kalau misalnya itu ada orang yang coba melanggar, ada orang yang coba untuk masuk terobos, kira-kira adik-adik itu perbuatan yang bagus atau tidak bagus? Nah, bagus, tidak bagus ya, tidak boleh ya. Udah tahu dilarang, udah tahu tidak boleh, udah tahu ada peringatan, malah maksa, tetap masuk, tetap terobos, tetap lakukan. Wah, itu kira-kira perbuatan yang membawa sukacita nggak adik-adik? Itu perbuatan bawa sukacita nggak? Tidak. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih. Ada nih cerita di dalam Alkitab, ada sebuah keluarga ya, di mana sudah nggak boleh, sudah dilarang, sudah diperingatin, tapi tetap aja dilakukan. Aduh, gimana sih adik-adik ya? Coba lihat nih adik-adik, apa yang terjadi ya. Bawa makanan apa itu? Ini korban persembahan. Aku ingin berikan kepada Tuhan. Ini korban sembelihan. Oh, bagus. Ya, kalau begitu, sebelum kau persembahkan pada Tuhan, sini, aku ambil. Jangan, aku kan belum kasih kepada Tuhan, aku belum persembahkan. Kenapa diminta? Ngelawan ya? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Hah? Iya, saya tahu. Kamu anak seorang imam. Iya, engkau pelayan Tuhan di sini. Engkau yang mengabdi di bait Allah ini. Tapi, bukankah persembahan ini harus kuberikan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang ada? Ngajarin anak imam ya. Awas kamu yang saya hajar nih. Sudah, sini. Aku beli persembahannya. Aku bawa persembahannya buat saya. Aduh, jangan dong. Aku kan belum memberikannya untuk Tuhan. Aduh. Saya kan anak imam. Ya, biar saya ngatur. Sini, ambil. Wah, adik-adik, ini orang maksa banget ya adik-adik ya. Hah? Ini maksa banget ini adik-adik. Ada seseorang kasih persembahan kepada Tuhan, bukannya seneng, bukannya malah didukung, tapi malah diambil. Diambil adik-adik. Wow. Kok bisa ya adik-adik ya? Waduh. Apalagi pelakunya adalah anak imam. Adik-adik tahu nggak nih? Sekarang pertanyaan buat anak-anak kelas besar. Coba jelaskan
apa artinya seorang imam? Apa artinya seorang imam di bangsa Israel? Nah, coba jelasin ya. Pertanyaan untuk kelas besar. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada perbuatan lagi yang dilakukan yang nggak boleh. Itu yang pertama tadi adik-adik ya, dia paksa. Sekarang yang kedua adik-adik, masih ada seseorang bawa korban persembahan kepada Tuhan, ya, berupa daging yang akan dipersembahkan kepada Tuhan adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Datanglah anak imam ini kembali. Dia ambil apa adik-adik? Dia bawa garpu. Tahu garpu? Nah, coba adik-adik kelas kecil, coba nih, kakak mau tanya, yang namanya garpu itu yang mana? Coba, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ayo adik-adik kelas kecil, coba tebak. A, B, C, atau D? Nah, yang namanya garpu adik-adik kelas kecil, ayo coba tebak. Nah, adik-adik, dia bawa garpu adik-adik. Lalu garpu ini dipakai oleh anak imam ini untuk cucuk punya daging. Dia ambil, dia tusuk itu daging pakai garpu, lalu ditarik, diambil sama dia. Wih, padahal ini kan korban persembahan belum selesai dipersembahkan, belum selesai dibakar, malah diambil dagingnya adik-adik, dimakan buat sendiri. Wow, ini nggak boleh tapi dilakukan adik-adik. Dan pelakunya siapa? Anak seorang imam. Wow, mengerikan sekali adik-adik ya. Seorang anak imam, ya, seorang anak imam adik-adik, itu yang biasa melayani di rumah Tuhan, yang biasa bekerja di rumah Tuhan, yang biasa memimpin ibadah-ibadah di rumah Tuhan. Waduh, kok kelakuannya seperti itu? Yang biasa menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan hukum-hukum Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tapi kok dia malah melanggar apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan. Kok nggak sama? Waduh, ini bahaya adik-adik ya. Nah, sampai sini adik-adik ada yang tahu nggak ini cerita tentang siapa? Ayo coba tebak. Ayo. Yang kelas kecil juga nggak apa-apa nih, boleh tebak nih. Siapa tahu mami papinya bantu juga nggak apa-apa. Kan sama-sama belajar firman Tuhan sama keluarga. Itu juga membawa sukacita, karena adik-adik kelas kecil harus didampingi supaya dia ngerti ceritanya. Kalau misalnya masih belum ngerti, papi mami tolong ya bantu arahkan anak-anaknya supaya bisa mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak lanjutkan lagi ceritanya. Kejahatan yang berikutnya, perbuatan pelanggaran berikutnya, yang ketiga adik-adik, masih tentang persembahan. Nah, ada orang bawa persembahan berupa lemak-lemak daging. Nah, adik-adik, waktu korban ini, ya, persembahan lemak ini mau dimasak, ya, tiba-tiba datang lagi anak imam ini ngambil, belum selesai dimasak, tapi anak imam ini ambil. Ya, lalu orang ini bilang, Tuhan, ini kan belum selesai matang, belum masak, kenapa diminta? Ini perintah. Kalau sudah perintah, jangan dilanggar, jangan ditunda-tunda, laksanakan. Dan ingat, anak imam ini memintanya bukan yang kamu masak itu, bukan yang sedang kamu masak, yang diminta yang masih mentah, lemak-lemak yang masih mentah. Kasih ke anak imam.
Hah? Yang masih mentah? Loh, ini belum diapa-apain, belum dimasak, belum dipersembahkan, belum dibakar, diminta. Malah ngelawan ya. Ini perintah, lakukan. Ya, baik. Waduh, adik-adik, ini serakah sekali, ini rakus sekali. Makanan belum matang, diminta. Waduh, bahaya ya adik-adik ya. Bisa sakit perut, ya, bisa nanti kena bakteri, kuman, penyakit, bisa sakit tubuhnya. Wah, makanan belum matang, makanan belum masak, makanan masih mentah-mentah. Wah, adik-adik, berani nggak makan yang mentah-mentah? Berani nggak? Apalagi ini daging lemak yang mentah. Ya, kalau makan yang sayur mungkin ada namanya lalapan. Nah, ada sayur lalapan. Kira-kira kalau sayur lalapan yang mentah-mentah itu pun harus dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru bisa dimakan. Ya enggak? Tapi tetap aja sayurnya walaupun mentah, tapi sayurnya yang sudah mateng, sayurnya yang sudah bagus, bukan yang masih kecil-kecil, yang masih belum jadi. Betul nggak adik-adik? Itu sayur loh, ya kan? Belum tentu juga semua ada yang mau makan sayur yang mentah. Jangankan sayur yang mentah, sayur yang udah mateng aja banyak yang nggak mau. Coba di sini siapa yang suka makan sayur, angkat tangan. Kakak belum lihat nih dengan sejelas. Coba dong, kakak pengen tahu siapa di sini adik-adik yang suka makan sayur. Angkat 2 tangan. Nggak suka ya? Siapa di sini yang suka makan daging-daging? Daging ayam, ketaki, daging sate ayam. Wah, siapa yang suka? Wah, giliran daging aja mau, giliran sayur nggak mau. Waduh, padahal sayur itu kan sehat adik-adik. Makan aja, ya nggak apa-apa. Yang penting makanannya adalah makanan yang sudah matang, makanan yang sudah direbus, makanan yang sudah dimasak. Jangan yang mentah-mentah, ya. Oke adik-adik ya. Apalagi ini daging lemak nih, masih mentah nih, diminta. Waduh, bahaya. Aduh, adik-adik, ini kejahatan yang ketiga. Apakah cukup? Tidak adik-adik, masih ada lagi kejahatan yang lebih parah lagi. Apakah kejahatan yang lebih parah? Nah adik-adik, ini anak-anak imam ini, ya, mereka melakukan perbuatan yang lebih parah. Mereka melakukan perzinahan. Mereka melakukan perbuatan dursila. Mereka melakukan perbuatan yang memalukan. Kenapa adik-adik? Mereka melakukan perzinahan di rumah Tuhan, di depan kemah pertemuan. Jadi kalau kayak di gedung gereja, itu di depan pintu gereja. Seperti itu adik-adik. Masa di depan pintu gereja melakukan perzinahan? Masa di depan pintu gereja anak-anak imam yang melayani Tuhan melakukan perbuatan, masa berzina di depan pintu rumah bait Allah? Aduh, mereka melakukan cium-ciuman, perbuatan-perbuatan yang gak boleh dilakukan kalau bukan suami istri. Tapi ini dilakukan, dilihat banyak orang, mereka gak malu. Ampun. Aduh adik-adik, ini kan bahaya ya. Bagaimana mereka bisa melayani Tuhan tapi berbuat dosa dulu adik-adik. Wah, jahat sekali adik-adik ya. Coba untuk anak-anak kelas besar, kakak mau tanya nih sekarang, siapakah anak imam ini namanya? Ada 2 nih nama anak imam ini. Siapakah nama anak imamnya? Anak-anak kelas besar, mari jawab adik-adik ya. Oke, nah sekarang untuk anak-anak kelas sedang. Anak-anak kelas sedang,
Kakak mau tanya sama kalian, ya, siapakah nama bapak dari anak imam ini? Ada 2 tadi. Siapa namanya? Ya, namanya imam siapa? Oke? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu ceritanya? Nah, adik-adik, singkat cerita, bapaknya tahu, ya, yang punya kekuasaan, yang punya kepentingan, yang memiliki 2 anak ini, akhirnya dapat laporan. Semua jemaat komplain, semua jemaat mengeluh, semua mengeluh, ya, dan mereka ingin supaya keluarganya, anak-anaknya diberesin, ditegur, dinasehati, dibikin supaya bertobat. Lalu adik-adik yang dikasih Tuhan, imam ini, imam besar ini, ayah dari 2 anak ini, tegur si anaknya, ditegur, ya. Tahu nggak cara negurnya gimana? Ini kan perbuatan yang jelek, ini perbuatan dosa yang besar, ini tindakan-tindakan yang mempermalukan. Seharusnya negurnya gimana adik-adik? Hah? Misalnya contoh nih, adik-adik pernah nggak dimarahin sama papi mami? Pernah nggak diomelin sama papi mami? Pernah nggak diperingatin sama papi mami? Nah, kalau papi marah gimana? Kalau papi marah gimana? Hah? Gimana adik-adik? Hah? Pernah lihat papi marah? Pernah lihat mami marah? Kenapa papi marah? Kenapa mami marah? Karena tindakan perbuatan kita yang salah, yang nggak boleh, makanya dimarahin. Kenapa mesti dimarahin? Supaya adik-adik sadar, supaya adik-adik tahu itu perbuatan tidak boleh, itu tidak disukai, itu melanggar aturan, itu tidak berkenan di hati papi mami dan juga tidak berkenan di hati Tuhan. Makanya ditegur supaya jangan kejadian lagi adik-adik. Oke? Itu gunanya. Tapi adik-adik, kalau menegur itu juga ada caranya. Apalagi kalau perbuatannya perbuatan yang sudah parah, perbuatan-perbuatan yang mempermalukan, yang membuat nama keluarga jadi tercemar, yang membuat nama keluarga jadi malu, diceritain tetangga-tetangga, diceritain sama orang-orang tentang perbuatan keluarga kita. Aduh, malu kan adik-adik. Perbuatan seperti itu tegurnya gimana? Hah? Kalau misalnya salahnya karena misalnya ada membuat piring pecah, nah marahnya mungkin marah galak ya. Ini kenapa kamu hati-hati ya? Piring kok bisa pecah? Kamu gimana sih? Nah, biasanya begitu adik-adik. Itu aja udah negurnya udah keras pada anak-anak yang melakukan tindakan itu. Entah itu sengaja atau tidak. Ya. Atau misalnya adik-adik seharusnya sudah waktunya adik-adik bangun, ya ternyata adik-adik masih tidur. Padahal adik-adik waktunya mau sekolah, tapi malah tidur. Pada waktunya sudah harusnya ibadah sekolah minggu, tapi adik-adik malah tidur. Lalu papi mami datang tegur, ini jam berapa ini? Sudah waktunya ada ibadah online, ibadah Joyful Kids. Kenapa kamu masih tidur? Ayo bangun, ibadah. Harusnya gitu tegurnya adik-adik ya. Iya dong. Ditegur nggak nih sama papi mami kalau nggak ibadah? Ayo papi mami tegur nggak? Nasehati nggak? Bagus. Kakak seneng deh papi mami bisa menegur dan memperingatkan anak-anaknya supaya jangan terlambat ibadah, supaya rajin ibadah, supaya jangan tidur waktu ibadah atau waktu mau sekolah. Itu bagus ya. Nah, tapi adik-adik, gimana kalau perbuatan kesalahan kita yang bikin malu tetangga, diketahui oleh orang lain? Kalau piring pecah, yang tahu kan cuma satu rumah,
yang lihat aja, mungkin yang lihat mbak, yang mungkin lihat papi, yang lihat mami, yang lihat koko cici. Kalau misalnya adik-adik misalnya telat bangun, yang lihat kan cuma papi mami, nggak sampai keluar, nggak sampai tetangga kanan kiri depan belakang lihat kamu nggak bangun. Betul nggak adik-adik? Nah, itu aja negur kesalahan seperti itu, mami papi bisa marah, bisa suaranya kenceng, ya kan? Karena untuk kasih tahu ini nih perbuatan gini nggak boleh dilakukan. Betul nggak adik-adik? Iya, bahkan kadang-kadang ada yang maminya harus pukul, ya kan? Mesti pukul anaknya. Kenapa? Supaya anaknya tahu, sadar itu nggak boleh. Selain itu adik-adik, papi mami kalau pukul itu tanda sayang, itu tanda cinta. Ih, kok cinta pukul kak? Kok cinta malah marah-marah, kesel-kesel begitu kak, sampai kenceng-kenceng teriak-teriak kak? Adik-adik mesti lihat itu dilakukannya pada saat apa. Kalau adik-adik gak bikin salah, kalau adik-adik gak bikin masalah, pakai teriak-teriak gak? Pakai dipukul-pukul gak? Kan enggak, ya kan? Dan apakah langsung dipukul? Enggak, pasti papi mami kasih peringatan dulu. 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin sudah 10 kali dikasih tahu, tapi tetap dilakukan. Ya, yang begitu-begitu adik-adik dipukul dia jadinya. Kalau nggak mau dipukul, gampang caranya. Ya adik-adik jangan lakukan. Yang adik-adik harus segera perbaiki. Pasti nggak dipukul. Tapi kalau sampai adik-adik nggak berbuat salah, adik-adik sudah berbuat baik, dipukul juga. Nah, itu baru papi mami yang tidak punya kasih. Oke? Yang berikutnya adik-adik, ingat, kalau papi mami pukul beda sama kalau preman di luar pukul. Beda sama para perampok mukul kita. Kalau preman-preman perampok di sana mukulin kita, itu mukulin sampai berdarah-berdarah, sampai hajar, sampai habis, sampai bonyok, bahkan bisa sampai mati. Tapi kalau papi mami pukul kita, belum tentu dan tidak mungkin menginginkan kematian. Tidak mungkin juga sampai membuat kamu berdarah-darah, membuat kamu sampai bengkak-bengkak, benjol-benjol. Ya kan? Karena papi mami pasti ada kontrolnya, ada remnya, ada batasnya. Gak mungkin melakukannya sampai bertubi-tubi, sampai menghabiskan seluruh tenaganya sampai lemes. Ya adik-adik ya, kalau sampai itu terjadi, waduh, kasihan papi maminya, kasihan anaknya. Itu juga sebenarnya nggak boleh, harusnya nggak boleh sampai pukul-pukul adik-adik. Tapi kalau masih tetap bandel, tetap marah, tetap kesel, tetap bikin masalah, wah adik-adik, yang begini-ginian pasti akan ditegur dengan keras, bahkan bisa dipukul. Betul nggak adik-adik? Iya. Jadi adik-adik, kalau nggak mau dipukul, kalau nggak mau diomelin, kalau nggak mau dimarahin, gampang. Nurut sama mami, nurut sama papi, nurutlah sama orang tua. Pasti nggak dipukul, pasti nggak diomelin. Yang ada malah apa? Disayang. Betul nggak? Oke, ngerti sampai sini adik-adik? Nah, kembali lagi ke cerita ini adik-adik. Nah, bapaknya ini ketika dia lihat anak-anaknya yang sudah berbuat salah begitu, negurnya gimana adik-adik? Nggak pakai marah-marah, suaranya nggak pakai suara yang kencang keras, bahkan nggak mukul, malah bilang begini adik-adik, mengapa kamu melakukan perbuatan-perbuatan ini anakku? Bukannya kabar baik yang kudengar, tetapi kabar yang buruk yang kudengar. Perbuatan apa seperti ini anak-anakku? Kalau kita bersalah kepada sesama, kita ada Tuhan yang mengampuni perantaranya. Tapi kalau kamu bikin salah sama Tuhan, siapa yang akan bisa jadi perantaranya? Siapa yang akan bisa memaafkan?
Tidak ada anakku. Jangan lakukan itu anakku. Ya, jangan lakukan anakku ya. Tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik. Adik-adik, negurnya seperti ini. Anak-anaknya kira-kira dengerin gak? Negurnya seperti ini. Anak-anaknya kira-kira mau berubah gak? Kalau negurnya caranya seperti ini, anak-anaknya bisa sadar, bertobat, nangis dan minta ampun. Ya papa, ya mama, ampun, ampun. Apakah begitu adik-adik? Kadang-kadang adik-adik ya, mami papinya udah ngomel, mami papinya udah marah, suaranya udah kenceng, tetap aja ada anak-anak yang pura-pura gak dengar. Biarin aja mami ngoceh, biarin aja papi ngomel, biarin aja papi marah, biarin aja. Wah, gimana itu adik-adik? Apalagi kalau udah dipukul, pak, pak. Cuman segitu doang. Hah? Pukul lagi nih, pukul lagi. Ya. Ini perbuatan yang bahaya. Ini tidak membawa sukacita adik-adik. Betul nggak adik-adik? Harusnya kan kalau udah mamahnya marah, papinya marah, udah suaranya kenceng, kita langsung sadar, oh iya, ya maaf papi, wah nggak dilakukan lagi. Betul nggak adik-adik? Bukannya mami papi lagi marah, kamu ikut-ikutan marah, ngomel-ngomelin maminya. Ya mami juga ngapain? Ngoceh-ngoceh dulu, marah-marah dulu. Hah, papi juga ngapain? Ngomel-ngomel marah-marah saya. Ya, ini gimana adik-adik kalau begini? Apakah bisa membawa sukacita? Tidak adik-adik. Ya, nggak bertobat ini namanya. Tidak nurut sama orang tua ini namanya. Ini namanya ngelawan sama orang tua. Itu kan nggak boleh. Itu kan dilarang. Sama kayak tadi gambar-gambar tadi. Itu kan gambar-gambar yang nggak boleh. Gambar-gambar yang nggak diizinkan, yang nggak boleh ditiru, yang dilarang. Nah, tapi karena dilanggar, dilarang, jadinya apa? Wah, jadinya merusak, jadinya membahayakan, jadinya bisa mencelakakan, jadinya tidak membawa berkat, tidak membawa sukacita. Betul nggak adik-adik? Makanya adik-adik, kadang-kadang kenapa papi mami bisa marah keras? Kenapa? Supaya perbuatan-perbuatan kita itu jangan sampai diteruskan. Supaya kita sadar, supaya kita ingat, supaya kita kapok, supaya kita bertobat. Ya, jangan sampai dilakukan lagi. Sampai sini mengerti anak-anak? Sampai sini mengerti adik-adik? Ya, sayang sekali imam besar ini punya 2 anak yang sudah berbuat jahat, ditegurnya dengan cara seperti itu. Kurang greget tegurannya, kurang tegas tegurannya, kurang kuat tegurannya, sehingga anak-anaknya makin bandel. Nah adik-adik, itu sebabnya nggak boleh jadi anak yang manja ya, nggak boleh jadi anak yang kurang ajar ya, nggak boleh jadi anak yang suka-suka ya. Kita harus dengar-dengaran, kita harus nurut sama papi mami. Begitu juga papi mami, kalau kita tahu itu perbuatannya nggak baik, kalau itu perbuatannya nggak benar, dan itu melanggar firman Tuhan, ayo mami papi, disiplin dengan tegas, disiplin dengan baik, bukan dengan tujuan emosional, lalu melampiaskan semuanya, menghajar dengan tanpa pandang bulu, menghajar dengan suka-suka, menghajar dengan semena-mena. Itu bukan perbuatan kasih, itu bukan perbuatan mendidik, itu bukan perbuatan yang Tuhan suka. Tegas boleh, tapi jangan kita lakukan dengan semena-mena. Ya, jangan dilakukan dengan cara yang tidak terkontrol. Oke? Itu penting sekali. Karena dengan cara demikianlah, maka keluarga kita akan terjaga, keluarga kita akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang merusak seperti kisah ini. Ya, contoh supaya kita jangan tiru, jangan kita teladani keluarga yang seperti ini. Karena keluarga yang seperti ini tidak membawa sukacita dalam keluarga. Jelas sampai sini anak-anak? Oke? Nah, adik-adik, sekarang ada ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya
adalah di Amsal 17 ayat 6. Ayat hafalannya Amsal 17 ayat 6. Ini untuk anak-anak kelas sedang dan kelas besar ayat hafalannya. Oke? Nah, kemudian adik-adik coba cari tahu di manakah cerita ini ditulis. Di kitab apakah cerita ini ditulis? Tolong sebutkan kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Jelas ya adik-adik ya? Untuk adik-adik kelas besar. Untuk adik-adik kelas besar. Oke. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita akan akhiri cerita firman Tuhan ini dengan lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari keluarga ini supaya jangan sampai membiarkan kejahatan, membiarkan dosa, membiarkan pelanggaran, membiarkan perbuatan-perbuatan buruk ada dalam keluarga kami. Tolong Tuhan, supaya kami jadi anak yang patuh dan nurut. Maka kami tidak akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapatkan amarah, tidak akan mendapatkan omelan, bahkan tidak akan mendapatkan pukulan. Tapi Tuhan, kalau kami dimarahi, diomeli, kalau mungkin kami juga pernah dipukul, Tuhan tolong kami supaya kami bisa berubah, kami bertobat, kami mau sungguh-sungguh tidak lakukan lagi. Tolong kami juga Tuhan, kalau papi mami kami masih marah, masih ngomel, masih menindak kami, itu tandanya mereka masih sayang kepada kami Tuhan. Untuk menjaga kami, melindungi kami, supaya kami jangan berdosa, jangan jadi anak yang kurang ajar, jangan kami membiarkan kesalahan-kesalahan ada di rumah kami. Tolong juga Tuhan untuk papi mami kami, supaya mereka juga diberi kesabaran, mereka juga diberikan hikmat kebijaksanaan, mereka juga diberikan kekuasaan untuk mengendalikan diri, mereka juga Tuhan bisa sehati kompak ya Tuhan, mereka juga bisa bertindak tegas sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya Tuhan, supaya amarah papi mami kami tidak berjalan lama, tidak berlangsung lama, tetapi mereka pun bisa memulihkan, bisa meredam, bisa memaafkan, dan bisa mengasihi kami dengan baik. Tolonglah Tuhan supaya keluarga kami menjadi keluarga yang membawa sukacita. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering berbuat hal yang tidak baik. Kami masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan keluarga, yang melanggar aturan papi mami, apalagi melanggar perintah Tuhan. Tolong Tuhan, biarkan kami supaya kami bisa mengubah diri kami. Tolong Roh Kudus, lembutkan kami, bantu kami supaya kami bisa jadi anak yang taat dan menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu, dan terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik. Sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Roh Kudus, memberkati adik-adik sehingga adik-adik sehat, kuat, adik-adik semangat, adik-adik jadi pandai, pintar, adik-adik menjago untuk mengurus badan dengan baik, jago untuk mengurus jiwa dengan baik, jago untuk mengurus rohaninya dengan baik, sehingga kehidupan adik-adik semuanya bisa membawa sukacita bagi kesenangan Tuhan, bagi sukacita keluarga, dan masa depan adik-adik diberkati Tuhan. Berkati keluarga adik-adik ini Tuhan dimanapun berada, biarlah adik-adik semuanya membawa sukacita dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu